Ya, saya sedang proses mengaktifkan rekaman Bapak Ibu, jadi sabar sebentar ya, 1 menit lagi. Ini karena 6 kelas yang harus diaktifkan rekamannya, jadi butuh waktu. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran di setiap kelas? Ini kelasnya breakout room 3 belum ada yang masuk. Silakan Bapak Ibu masuk. Breakout room 3, kelas 3, ruang 3. Suaranya memantau, Bu Sri. Iya. Jadi belum masuk, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iya. kata Silakan Bu, dulu. ya, silakan dimulai. Ya. Mohon maaf Ibu, ini kita keluar dari room utama, keluar dulu atau gimana? Kamu terdengar suaranya. Harus keluar dulu dari room utama baru bisa masuk ke sini. Keluar dulu Bu Rina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Yati hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia, tapi di sini mulai hujan deras ini Bu Rina, agak kedinginan saya. Iya sama, ini hujannya juga semakin deras, mendung. Terus saya takutnya suaranya agak berisik ya Bu ya, nyantol sini. Oke, monggo Bu Yati dimulai saya dulu. mulai dulu, saya mulai dulu. Rina nggih. Monggo. Bu Rina atas waktunya, kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Rina nggih, walaupun hujan kayak gini tapi enggak apa-apa, enggak masalah nggih Bu Rina. Insyaallah enggak akan mengganggu, tidak akan kita Bu Rina. Ini apa ini tujuannya Bu Rina? Siang ini suasana hujan-hujan gini mau apa ini Bu Rina? Iya Bu Yeti, ini saya mau berdiskusi. Jadi kemarin ada, seminggu yang lalu ada IHT tentang kurikulum merdeka yang di dalamnya isinya tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi Bu Yeti. Jadi dari situ saya berpikir untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, utamanya pada materi keanekaragaman hayati. Iya, Bu Rina ini satu buat ya, baru diberi kemarin, sekarang sudah mau diimplementasikan ke kelasnya. Ya kalau gitu Bu Rina, apa yang ingin dicapai sama Bu Rina dalam percakapan kita kali ini? Iya, jadi terima kasih Bu Yeti. Jadi untuk hari ini saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi
Dimana ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi kan kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Karena pemetaan pembelajaran itu sangat penting untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga di kelas saya menggunakan pemetaan belajar murid dalam aspek kesiapan belajar murid. Jadi saya meminta anak untuk membuat, maaf Bu Yeti, ini suaranya sepertinya apa ya? Dari apa ya ini? Ini Ya, sebentar. Ya, Kalau begini sudah. Nggih, monggo. Ya. Nggih. Jadi ketika kita melakukan pemetaan belajar murid Bu Yeti, itu kan kita berada di dalam kelas, maka saya meminta anak untuk membawa sumber belajar yang bisa memberikan ruang kepada anak untuk menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Sehingga nanti anak-anak akan membawa media belajar seperti buku, kemudian bisa juga dari internet, atau dari modul, atau dari yang lain Bu Yeti. Oke, itu tujuan dari Bu Rina ketika nanti Bu Rina menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ngeten Bu Rina nggih. Iya, betul Bu Yeti. Nggih, ini yang terlebih dahulu Bu Rina sebelum kita ke situ, saya ingin ngobrol apa yang ingin Bu Rina capai dengan obrolan kita siang hari ini Bu Rina. Iya, jadi saya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, nanti akan berdiskusi dengan Bu Yeti tentang pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 Bu Yeti, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Jadi nanti yang tepat untuk anak seperti apa nanti akan saya lakukan di dalam Rina ini tujuannya sharing gitu Bu Rina ya, bagaimana menentukan pembelajaran di kelas, karena kan kurikulum merdeka ini baru Bu Yeti. Jadi sangat kami juga sangat butuh motivasi, sangat butuh masukan, sangat butuh banyak hal dari orang lain untuk bisa membuat kita menjadi lebih mantap gitu Bu Yeti. Betul-betul apa ukuran keberhasilan dari percakapan kita ini nanti kan di akhir, jangan sampai kita ngobrol ternyata itu tidak bermanfaat gitu Bu Rina. Apa ukuran keterjadian obrolan kita ini nanti? Jadi nanti saya ingin nanti akan bisa membuat sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid gitu. Jadi atas kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak bisa diakomodir dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Karena mengatakan bahwa ingin membuat berdiferensiasi yang sesuai, yang tepat begitu Bu Rina. Lalu apa yang sudah Bu Rina lakukan untuk bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan? Iya, jadi yang saya lakukan itu kemarin saya masuk ke kelas Bu Yeti. Jadi saya selalu di kelas itu memberikan anak kebebasan untuk memilih. Dari penjelasan Bu Nini yang pada saat itu mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu penting untuk memberikan ruang yang nyaman, lingkungan belajar yang baik untuk anak berkembang sesuai dengan potensi mereka. Yang saya lakukan adalah saya melakukan pemetaan belajar dari segi aspek kesiapan belajar sehingga murid bisa menyiapkan diri dengan optimal untuk melakukan pembelajaran yang baik. Mohon maaf Bu Yeti, ini suaranya berdengung. Berdengung Bu Yeti. Ya, ini sudah. Kalau begini Bu Rina, kalau begini Bu Rina kedengeran buatan? Tidak dengar. Tidak dengar kalau begini Bu Rina. Bu Yeti kalau seperti ini. Ini apa bisa saja nggih? Katakan kalau begitu. Begini, ya. Iya. Baik, bisa kita lanjutkan Bu Rina ya. Semoga yang barusan lewat sponsornya tidak mempengaruhi konsentrasi kita gitu nggih. Lalu Bu Rina, situasi ideal bagaimana yang Bu Rina inginkan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menurut sesuai tadi gitu, situasinya bagaimana Bu Rina yang ideal seharusnya?
Iya, situasi yang ideal adalah di mana ketika kita menyusun sebuah pembelajaran, maka anak-anak itu dalam kondisi siap. Sehingga apa yang kita lakukan, istilahnya stimulus kita sampai kepada anak. Bagaimana caranya agar stimulus itu sampai? Berarti anak harus siap dengan pembelajaran ini dengan menyiapkan diri melalui kesiapan belajar anak. Nah, dari sini anak-anak akan menyiapkan sesuai dengan keinginan mereka, Bu Yeti. Sesuai dengan kesiapan belajar, apakah nanti anak-anak itu menggunakan media, apakah dia menggunakan buku, modul, ataupun jurnal, ataupun yang terkait dengan pembelajaran itu bisa dikembangkan. Lalu yang sudah Ibu Rina lakukan, nopo Bu Rina? Iya, jadi saya sudah melakukannya di kelas itu saya sudah membuat pemetaan belajar Bu Yeti. Jadi saya melakukan dialog interaktif, saya juga menyebarkan angket untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Sehingga anak bisa terdeteksi dia ingin belajar dengan cara yang bagaimana, yang menunjang kemampuan dia berpikir dan berkembang. Peluangnya dari sini apa Bu Rina yang sudah Bu Rina dapat hasil pemetaan tersebut? Nah, peluangnya ini yang dari hasil pemetaan itu, sehingga saya tahu nanti pembelajaran yang akan dilakukan itu diferensiasinya itu berdiferensiasi apa. Maka dari sini saya menentukan untuk pembelajarannya itu berdiferensiasi konten. Sehingga anak-anak nanti saya ajak untuk melakukan kegiatan praktikum Bu Yeti. Nah, praktikum ini anak-anak akan membuat herbarium untuk mengasah kompetensi mereka dalam hal materi keanekaragaman hayati. Pada diferensiasi konten ini, anak-anak membuat herbarium, tetapi dia boleh memilih bunga apa yang dia gunakan. Boleh juga dia mengambil sampling dari sekolah, dari kontekstual yang ada di sekolah, bunga yang ada di sekolah. Kemudian nanti per kelompok ini nanti akan membuat herbarium sesuai dengan yang mereka pilih. Jadi nanti per kelompok akan berbeda sesuai dengan diferensiasinya, yaitu diferensiasi konten. Jadi produknya nanti berbeda-beda sesuai dengan bunganya, begitu Bu Yeti. Oke. Lalu yang diperlukan Bu Rina untuk bisa mendukung kegiatan Bu Rina berkonten tadi, mewujudkan diferensi konten, yang Bu Rina perlukan apa Bu Rina? Yang saya perlukan, nanti saya membuat ini Bu Yeti, membuat semacam lembar kerja yang isinya adalah urutan dari kegiatan yang dilakukan anak secara struktur dan sistematis. Jadi anak membawa alat bahannya, kemudian bisa melakukan berkolaborasi dengan temannya, menentukan ide, ingin membuat herbariumnya apa, misalnya herbariumnya saya ingin bougainville Bu, maka anak-anak akan membuat herbarium itu sesuai dengan LK-nya. Nah, LK ini isinya adalah urutan gitu Bu Yeti, urutan dari aktivitas anak yang dilakukan dalam membuat herbarium. Terus dari itu tadi rencananya Bu Rina tadi, yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana Bu Rina? Apa itu sudah cukup gitu menurut Bu Rina? Iya, jadi betul Bu Yeti, ketika kita mengajak anak melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata kadang anak itu ada rasa kurang percaya diri misalnya. Bu, kalau ini bagus atau tidak ya Bu, misalkan gitu. Kadang anak akhirnya kita sebagai guru harus memberikan motivasi, memberikan arahan, juga memberikan semangat Bu Yeti agar anak-anak selalu percaya diri dan yakin kepada kemampuannya. Kalau untuk semangatnya anaknya sendiri Bu Rina, kalau untuk anaknya Bu Rina, kalau ada skor atau skala 1 sampai 10, semangatnya anak-anak ini saat ini sedang berada di skor berapa Bu semangatnya? Saat ini ketika saya melihat anak ini, skalanya yang awal ini 7 Bu Yeti, semangat tapi agak ragu-ragu. Sehingga nanti saya berharap bisa lebih ditingkatkan lagi semangatnya untuk bisa tampil lebih optimal dengan metode ini Bu Yeti, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, dengan Bu Rina yang semangat, dengan metode baru. Ini nantinya Bu Rina ya dari yang awalnya belum pakai metode berdiferensiasi, terus setelah dengan metode berdiferensiasi, harapan Bu Rina nanti bisa sampai skor berapa Bu Rina jadinya nanti?
Iya, yang namanya harapan itu istinya bisa tahap maksimal ya Bu Yeti ya, bisa 9 sampai 10 sehingga bisa anak progresnya itu terlihat dan tampil optimal sesuai dengan kemampuan mereka. Iya, keren sekali Bu Rina sampai berani nonset sampai ke 10 begitu Bu Rina ya. Menurut Bu Rina, kalau untuk target 10 ini sendiri, indikator 10 ini kalau dikatakan bagaimana Bu Rina kalau anak-anak ini sudah sampai 10 skornya? Jadi kalau nanti ada di penilaiannya Bu Yeti bahwa 10 itu ketika anak membuat herbarium yang pertama, herbarium itu adalah ada urutan deskripsinya. Jadi di bunga itu deskripsinya seperti apa, itu anak bisa menampilkan. Kemudian dari segi klasifikasinya, urutan taksonnya, itu dia sampai tahu dia dari kingdomnya sampai dengan spesiesnya. Kemudian dari segi kerapian, tata letak itu juga bisa menjadi penilaian ukuran anak teliti atau tidak dalam membuat produk herbarium ini. Peluang yang bisa diambil, dimanfaatkan untuk bisa mendukung Bu Rina tadi, apa Bu Rina ada enggak di sini? Peluangnya untuk bisa mendukung hal ini adalah yaitu tadi tentang bagaimana anak bisa ketika kita memberikan pembelajaran yang baru, anak itu ada rasa pembelajaran ini menantang karena nanti ada anak memberikan dia saya ingin ini Bu, saya ingin ini. Gitu. Akhirnya nanti akan mengerucut pada satu pilihan, di mana pilihan itu nanti akan berdiferensiasi secara berdiferensi konten. Seperti itu. Datanya bagaimana Bu Rina? Memang kita berharap semuanya lancar Bu Rina ya, kita berharap semuanya lancar. Lalu hambatannya bagaimana? Iya, hambatannya itu tentang kolaborasi anak Bu Yeti, bahwa setiap anak memiliki karakter, tapi dari sini kita bisa memberikan arahan, motivasi bahwa perbedaan itu bukan masalah. Ya, perbedaan itu adalah sesuatu yang bisa kita optimalkan dengan cara kita menghargai keberagaman. Jadi keberagaman itu bisa memunculkan banyak hal. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi diri, bagaimana kita bisa membuat produk itu dengan maksimal, tapi dengan kita tetap menyatukan diri dan menghargai keberagaman itu. Ini tadi solusinya juga sekalian diberikan sama Bu Rina ya. Kalau begitu, apa rencananya Bu Rina untuk bisa mencapai tujuan Bu Rina tadi? Iya, jadi rencana saya untuk tujuan tersebut bahwa di dalam kelas nanti anak-anak ini akan berada dalam kelompoknya, kemudian saya berikan semacam arahan, semacam motivasi, di mana anak boleh memilih, boleh membuat pilihan, tetapi bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Di mana pilihan itu nanti akan dikembangkan menjadi sebuah produk. Dan produk ini nanti akan dipajang di kelas Bu Yeti. Jadi dipajang untuk bisa melihat karya anak. Nanti akan dilihat juga oleh Bapak Ibu guru yang lain. Nah, di sini nanti anak akan muncul greget atau percaya diri. Saya harus tampil bagus, saya harus bisa, dan saya harus mampu. Seperti itu. Iya, benar sekali Bu Rina, dengan memberikan apresiasi kepada karya mereka begitu Bu Rina ya. Hal lain yang akan Ibu lakukan untuk bisa lebih gitu. Iya, jadi nanti ini Bu, pengembangannya karena ini pembuatan herbarium ini adalah pekerjaan kelompok, maka tugas ini juga akan dibuat rencana videonya secara terstruktur langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkah ini juga akan dipublikasikan melalui YouTube. Dari sini juga anak-anak akan mengikuti modenya zaman sekarang itu YouTuber juga ya, tapi langkahnya nanti secara edukatif, kemudian juga eksperimental. Anak-anak akan bisa menunjukkan dirinya sesuai dengan kemampuannya dan ada produknya, juga ada hasil dari langkah-langkahnya itu melalui video. Oh, keren Bu Rina, sampai bisa diupload sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu Bu Rina. Lalu ini Bu Rina, kapan akan dilaksanakan dan Bu Rina ini butuh waktu berapa lama untuk bisa merealisasikan ini, untuk bisa saya bisa juga melihat aksinya dari murid-muridnya Bu Rina di YouTube gitu Bu Rina. Iya Bu Yeti, terima kasih Bu Yeti. Jadi nanti ini anak-anak dalam proses, jadi minggu ini ada tahap persiapan, kemudian minggu depan eksekusinya, nanti anak-anak akan saya ajak kemudian untuk bereksperimen di laboratorium, dan saya juga meminta anak-anak bisa
membuat dokumentasi beserta tutorialnya yang nanti itu dibuat secara sistematis agar anak-anak nanti bisa mengupload dalam visualisasi yang baik. Jadi tidak hanya upload saja, tapi juga dengan etika penyampaian yang baik. Seperti itu. Oke. Baik sekali Bu Rina. Ini dari yang Bu Rina sampaikan tadi untuk rencananya Bu Rina dan hambatan yang sekiranya nanti akan menghadang gitu. Iya Bu Yeti, betul. Jadi yang namanya hambatan dalam suatu kegiatan, hambatan itu seperti sesuatu yang akan mengiringi, tetapi bagaimana kita tetap yakin dengan diri kita. Misalnya begini Bu Yeti, yang namanya hari baru itu kan nggak selamanya membuat langsung jadi Bu Yeti. Jadi ada kalanya gagal atau mungkin mengulang. Nah, saya juga yakinkan kepada anak-anak untuk tidak apa-apa. Ini sebuah proses. Jikalau nanti ada yang kurang tidak apa-apa. Kita tetap akan belajar dari pengalaman itu. Boleh juga nanti anak-anak misalkan tetap ingin berkarya, membuat lagi juga silahkan, tidak apa-apa. Yang jelas proses ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Seperti itu. Kira Bu Rina, strategi Bu Rina untuk bisa pada tujuan gimana Bu Rina strateginya? Iya, jadi strateginya nanti di awal anak-anak akan mempersiapkan segala perlengkapan dengan baik dan anak-anak juga saya himbau untuk mengikuti prosedur dengan benar. Jadi kadang yang namanya anak itu kan sisi berpetualangnya itu juga tinggi Bu Yeti, kadang mencoba-coba. Nah, di sini saya tetap memberikan arahan agar semua berjalan dengan baik. Itu dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan prosedur yang benar sesuai dengan yang ada di arahannya itu, di arahan LK-nya itu. Untuk komitmen Bu Rina bagaimana Bu Rina? Nah, komitmen saya, jadi untuk pelaksanaan ini saya ingin ke depannya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik Bu Yeti. Jika misalnya sudah diferensiasi konten, maka selanjutnya bisa dengan diferensiasi produk begitu. Di materi yang selanjutnya, kemudian saya bisa mengeksplorasi diri, berdiskusi dengan teman-teman. Intinya belajar dan belajar. Belajar dan belajar karena memang belajar sepanjang hayat begitu Bu Rina. Terus dukungan siapa yang Bu Rina harapkan di sini? Iya Bu Yeti, dukungan itu dari banyak pihak karena kita punya teman-teman, punya relasi, punya rekan yang tentu saja dengan kemampuan yang luar biasa. Jadi saya nanti ingin belajar juga untuk membuat diferensiasi produk di kelas dengan pembelajaran yang lain, tema yang lain Bu Yeti. Misalnya kemarin saya lihat Bu Dwi itu membuat produk Bu Yeti. Produknya itu bermacam-macam. Jadi diferensiasi produknya bagus. Jadi saya nanti juga ingin belajar juga dengan teman-teman yang lain. Baik, semoga kolaborasinya dapat semakin meningkatkan pemahaman dan bisa bermanfaat untuk anak-anak begitu ya Bu Rina. Bu Rina, kita ini sudah di akhir sesi percakapan kita sore ini. Namun sebelum saya akhiri Bu Rina, saya ingin menanyakan bagaimana dengan kesimpulan dari percakapan kita siang ini, bagaimana Bu Rina? Iya Bu Yeti, untuk kesimpulan hari ini saya sangat senang Bu Yeti, intinya saya lega. Jadi awalnya saya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini gambaran saya masih agak istilahnya itu Bu Yeti. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Yeti, saya jadi lebih bisa mengeksplorasi, berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum ini, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi saya lega dan saya berterima kasih sekali Bu Yeti sudah memberikan ruang untuk saya berpikir, kemudian saya juga bisa lebih berkembang untuk mengupgrade, memaksimalkan potensi saya, seperti itu. Iya, baik. Bu Rina, ada enggak hal-hal baru, temuan-temuan baru yang sebelumnya tidak terpikir dengan Bu Rina, tapi karena obrolan kita ini jadi ada yang menjadi pemikiran Bu Rina, menjadi ide segar? Iya, ada Bu Yeti. Jadi saya merasa bahwa memang ketika kita bisa mengungkapkan kepada orang lain, ternyata kita itu juga menjadi semangat untuk lebih baik Bu Yeti. Bahwa ternyata pembicaraan kita ini menjadi pembicaraan yang konstruktif, apresiatif, dan sangat positif seperti itu. Jadi semangatnya semakin bertumbuh.
Alhamdulillah jika obrolan kita sore ini ada manfaatnya, Bu Rina, nggih, bukan jadi ngomong kosong saja yang udarat gitu. Bu Rina, lalu bagaimana tindak lanjut Bu Rina dari obrolan sore ini? Tindak lanjutnya nanti untuk pembelajaran berikutnya akan saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengembangkan aspek yang lain. Jadi dari kesiapan belajar murid, minat murid, kemudian juga bisa juga dari gaya belajar. Setelah itu juga bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi yang lain dengan cara pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Iya, memang pembelajaran berdiferensiasi ini memang cocok sekali Bu Rina untuk murid-murid kita agar memang tujuan pendidikan Merdeka Belajarnya juga sesuai dan bisa menghasilkan murid dengan jiwa profil Pancasila. Baik Bu Rina, ini hujannya semakin deras. Bagaimana ini saya kok jadi kepikiran kelas saya tadi. Bu Yeti ini agak iya. Ya, saya bersyukur sekali jika obrolan kita sore hari ini ada manfaatnya, Bu Rina. Terima kasih Bu Yeti atas waktunya. Sehat selalu Bu Yeti. Sukses Bu Rina, semoga kegiatannya semakin bisa memperdayakan anak-anak. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sesi dua ya. Sekarang kita gantian, tapi sebelumnya saya mau nanya, mata saya mana tuh? Apa? Kalau saya sama Bu Rina gini, mata saya madep kemana? Madep ke bawah. Ke bawah ya, padahal tuh saya tuh lihat matanya Bu Rina. Berarti ini kamera. Lah saya ini gimana Bu? Kalau gini saya matanya kemana ini? Ke depan. Sudah ya mata. Oh iya iya. Oke. Iya. Oh berarti ini madepnya harus madep kamera. Iya harus madep kamera. Itu madepnya madep Bu Rina. Sama gini. Madep video. Ya Allah. Nggih Bu Yeti, kita masuk sesi 2 ya untuk coachingnya. Nggih, terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum. Sekedap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Yeti, apa kabar hari ini Bu Yeti? Alhamdulillah bahagia, Bu Rina. Iya, alhamdulillah. Sehat ya Bu Yeti ya? Bagaimana Bu Rina? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Bu Yeti, sepertinya Bu Yeti kok ini apa ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Dari nada bicaranya ini ada yang ingin disampaikan mungkin? Iya Bu Rina, kok tahu saja padahal saya sudah pura-pura bahagia ini, sudah senyum-senyum, padahal sebenarnya saya menyimpan sesuatu Bu Rina. Ya, boleh mungkin sesuatunya itu bisa curhatkan. Ya. Ini saya tidak ganggu waktunya Bu Rina ya? Oh tidak Bu Yeti, saya free hari ini sehingga bisalah kita diskusi bersama. Iya Bu Yeti, kira-kira apa tujuan dari diskusi kita kali ini? Saya ingin ngobrol, saya ingin curhat-curhat Bu Rina. Harapannya nanti setelah ini saya menjadi lega, diskusi, terus sudah tidak kepikiran lagi gitu Bu Rina. Oh iya Bu Yeti, apa yang ingin didiskusikan? Bu Rina kemarin kan pirsa nggih kalau habis ada supervisi di kelas. Kebetulan itu kemarin kan saya di supervisinya bukan tidak sama Pak Kepala, tapi sama Bapak Ibu dosennya. Beliau. Iya. Suaranya terdengar Bu Yeti? Sudah terdengar Bu Rina nggih? Iya. Jadi sudah. Nggih. Kemarin setelah di supervisi itu beliaunya bilang Bu Yeti ini mana bukunya? Jawab
bukunya saya enggak pakai buku, Kak. Saya enggak pakai LKS. Saya ini langsung saya pakai buku elektronik. Jadi saya share ke anak-anak. Saya enggak buku cetak. Ya Bu Yeti. Terus bagaimana pada saat itu Bu Yeti, yang Bu Yeti rasakan? Ya perasaan saya waktu itu ya saya Bagaimana kaget, Bu perasaan Rina. Bu Yeti? Saya kaget, kecewa, saya sedih gitu. Kan saya bilang, ini Bu saya pakai, sudah saya share ke anak-anak. Cuma saya memang saya enggak pakai buku, saya enggak pakai LKS yang dijual komersil itu, Bu. Karena bahan-bahannya anak-anak sudah saya siapkan. Saya pakai itu sesuai dengan sesuai dengan gaya belajar anak-anak, sudah saya siapkan video, terus saya siapkan juga infografis, dan bukunya itu sudah buku elektronik. Jadi memang kalau bentuk fisik seperti buku, tapi beliaunya tetap ya gitu Bu, ya punya tuh. Iya Bu Yeti, kesempatan yang Bu Yeti miliki, kesempatan yang Bu Yeti miliki yang bisa dilakukan di kelas seperti apa? Kalau untuk anak-anak sendiri, saya kan sudah siapkan link video, saya siapkan buku elektronik seperti itu, Bu, infografis. Kalau untuk poster gitu saya pasang di kelas. Nah, kekuatannya sebenarnya ya ada di perpustakaan itu, buku paket ada. Tapi karena saya lihatnya ya mohon maaf tidak begitu lengkap materinya, sehingga saya carikan sendiri. Untuk anak-anak memang sengaja saya bilang, anak-anak tidak usah di print out karena nanti akan keluar. Saat itu seperti itu, hanya itu saya memikirkan biayanya anak-anak. Pakai ini aja, yang penting jangan dihapus. Kalau belajar jangan sambil tiduran, saya itu karena kan pakai HP. Kekuatannya ada Bu bukunya, dan di sekolah tersedia fasilitas wifi, kan bisa digunakan anak-anak kalau untuk melihat link YouTube saya. Iya Bu Yeti, kalau ada posisi Bu Yeti dalam pencapaian tujuan Bu Yeti? Kalau ke anak-anaknya sendiri selama ini tidak ada masalah. Ketika anak-anak saya beri buku itu, mereka memang bisa bahkan, tapi belum maksimal juga sih Bu Rina ya. Mereka saat ini posisinya masih ada di 6,5, tapi belum sampai 7 posisinya anak-anak. Untuk pemahaman anak-anak, kalau memang menggunakan buku yang saya sampaikan tadi memang seperti itu sih Bu Rina ya, memang belum sampai 7. Bu Yeti. Kemudian apa kekuatan yang Bu Yeti miliki untuk bisa dikembangkan? Kalau dari saya merasa saya bisa lah Bu menyediakan apa yang diinginkan anak-anak. Kalau dari sekolah juga sekolah sudah memfasilitasi. Kalau dari anak-anak ya mereka mau belajar itu kekuatan dari mereka mau membaca-baca begitu. Bagus sekali Bu Yeti. Kemudian untuk peluangnya, kemungkinan yang bisa diambil dari peristiwa tersebut apa Bu Yeti? Iya, ini peluang yang bisa saya ambil, saya akan mengembangkan modul ajar, buku-buku itu bisa saya cetak begitu Bu Rina, bisa saya ISBN-kan mungkin ya Bu Rina, biar nanti juga bisa saya perbanyak, saya taruh di perpus, syukur kalau bisa sampai sekolah-sekolah lain, sehingga modul atau buku ajar yang saya buat selama ini lebih bermanfaat lagi untuk anak. Itu Bu Rina ya mungkin. Ya, Bu Yeti luar biasa pemikiran Bu Yeti, bagus sekali. Kemudian untuk hambatannya dalam kegiatan Bu Yeti ini apa saja Bu Yeti? Kalau hambatan yang saya temui memang Bu Rina tidak semuanya anak itu suka membaca. Kalau lihat HP, maksudnya terutama di HP ya, kalau lihat HP kan
game aja gitu. Materinya saya taruh di HP, memang suka-suka tergoda, apalagi kalau tidak mode jangan diganggu, mode senyap gitu. Kalau ada chat masuk gitu, sudah anak-anak tuh lebih ke chatnya daripada melanjutkan membacanya. Terus hambatannya ya memang kalau dibuat cetak begitu biasanya nambah. Iya, iya Bu Yeti. Nah, kemudian untuk dari solusi terhadap hambatan tersebut Bu Yeti, Solusinya bisa ya diskusikan iya. solusinya. Solusinya saya bisa mengomunikasikannya dengan para bos atau BPOP itu untuk menganggarkan agar buku saya bisa dianggarkan dicetak gitu. Iya Bu Yeti, bagus sekali. Kemudian rencana aksinya dalam mencapai tujuan Bu Yeti seperti apa? Ya, rencana aksi saya akan minta maaf Bu Rina sama Ibu yang kemarin sudah mensupervisi saya karena saya sudah dongkol sama dia ya. Tapi hari ini saya lega Bu Rina, saya punya pikiran, saya minta maaf. Ternyata apa yang disampaikan beliau ada ya, kenapa saya kok harus mencetak buku agar tidak memaksakan anak-anak belajar. Itu ternyata ada benarnya. Saya akan minta maaf Bu Rina sama beliau. Terus habis itu saya akan menyampaikan kepada beliau ide saya bagaimana kalau buku saya dicetak terus saya usahakan untuk bisa di ISBN kan begitu. Luar biasa Bu Yeti. Untuk sekarang bagaimana dengan skala prioritas yang bisa dilakukan Bu Yeti? Kalau skala prioritas yang pertama akan saya lakukan ya saya akan cepat-cepat habis ini saya akan menghubungi beliau, saya akan minta maaf dengan beliau, saya akan langsung menyampaikan tentang ide saya. Terus kalau punya setuju saya enggak deh habis saya mau itu jadi dulu Bu, saya mau perbaiki buku saya yang kemarin kalau sudah kurang bagus ya akan ke ISBN. Oh iya, wow, luar biasa. Melihat senyum Bu Yeti, saya juga sangat senang Bu Yeti. Senyum Bu Yeti itu cantik sekali. Kemudian untuk strategi dalam menjalankan prioritas itu Bu Yeti, strategi yang dilakukan. Strategi yang akan saya lakukan, saya akan menemui beliau yang sudah istilahnya ya, beliau yang sudah itu loh Brina, beliau yang saya nggak mau ngomong jelek sih sudah mendukung saya. Ibu sudah mendukung saya dengan caranya beliau yang itu. Saya akan menemui beliau, saya akan komunikasikan dengan beliau. Bu, saya sudah paham dengan maksudnya Ibu. Lalu saya bagaimana nanti saya akan ke beliau. Nah. Terima kasih Bu Yeti atas semangatnya. Untuk jangka waktunya Bu Yeti kira-kira berapa? Untuk jangka waktunya saya minta 1 minggu gitu Bu Rina ya, karena saya kan juga harus memperbaiki, mengedit lagi modul saya yang sudah lalu akan saya perbaiki begitu. Kurang lebih 1 minggu lah Bu Rina agar bisa terwujud buku saya. Iya, bagus sekali Bu Yeti. Untuk apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut Bu Yeti? Ukuran berhasilnya ketika saya bisa buku saya ada di tangan saya dalam bentuk bukan lagi tapi berupa buku, dan itu ternyata ketika digunakan anak-anak di kelas bermanfaat, bisa menaikkan motivasi, bisa menaikkan nilai mereka juga, pemahaman mereka, dan nanti yang diukur dengan nilai begitu. Wow, keren Bu Yeti. Untuk sekarang yang ketika itu terjadi, apakah ada gangguan? Jikalau ada, bagaimana cara Bu Yeti untuk mengantisipasinya? Ya, kita lakukan selalu, tapi hambatan itu hambatannya saya rasa ya itu Bu, ketika di proses SBN dan di proses itu Bu Rina. Bagus Bu Yeti. Kemudian untuk tanggung jawabnya dari apa komitmen Bu Yeti ke depannya terhadap rencana yang Ibu sudah lakukan? Jadinya apa yang nanti komitmen ini sampai ke Bapak Ibu atau rencana aksi Ibu, komitmennya bagaimana?
Komitmen saya akan menyelesaikan satu buku, satu judul ini dulu. Nanti kalau memang sudah terrealisasi, saya akan menambah ke judul yang lainnya, berikutnya. Nah, Iya Bu Yeti, sangat sistematis Bu Yeti untuk membantu menjaga komitmen tersebut. Siapa saja yang bisa diberikan gambarannya Bu Yeti, mungkin bisa didiskusikan, diceritakan. ya, saya saat ini atau dalam penyelesaian modul ini saya sangat dukungan terutama dari Bu Siti selaku guru yang sudah ya, dan di situ juga ada Kak Ruri. Nanti saya akan minta tolong beliau. Selain itu juga saya ingin mendapatkan dukungan juga dari Bapak Kepala Sekolah Bu Rina. Bagus Bu Yeti, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian apa tindak lanjut dari kegiatan ini Bu Yeti? Setelah obrolan kita ini Bu Rina bisa menjadi lega. Tadinya saya mau murung-murung pura-pura dia pura-pura senyum, tapi saat ini saya benar-benar karena saya sudah akan segera Bu Rina akan saya konsep dan akan saya lakukan apa yang sudah kita obrolkan sore hari ini. Luar biasa Bu Yeti untuk hari ini, untuk semangat Bu Yeti, cara pikir Bu Yeti yang sangat positif, sangat konstruktif, dan tentu saja semoga semuanya berjalan dengan lancar, semua sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan ke depan kita akan selalu berkembang lebih baik, selalu berkembang untuk memberikan yang terbaik untuk anak tentunya Bu Yeti. Iya. Kemudian untuk kesimpulan dari apa yang kita diskusikan Bu Yeti? Kesimpulannya yang pertama saya menjadi tenang Bu Rina, dan saya tahu bahwa maksud dari Ibu yang tadi itu ternyata beliau memotivasi saya. Beliau tidak menjatuhkan saya tapi memotivasi saya, dan saya sangat termotivasi sekali dengan cara beliau, dan saya akan segera menemui beliau untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan pada saya saat itu. Gitu Bu Rina. Luar biasa Bu Yeti, sangat senang bertemu dengan Bu Yeti hari ini. Hari ini apakah Bu Yeti ada jam? Ada ini jam mengajar? Ada nanti ini ya. Ya, sudah bersinar kembali Bu Yeti? Alhamdulillah Bu Rina. Iya, kelihatan. Benar, ya. Aura cantiknya semakin berpancar ya. Bu Yeti ya. Semoga selalu semangat ya Bu Yeti. Terima kasih sekali Bu Rina, mohon maaf. Iya, yang terbaik. Iya Bu Yeti. Terima kasih Bu Yeti. Saya terima kasih Bu Rina sudah mengganggu jenengan, sudah merepotkan jenengan. Tidak mengganggu. Ini saya juga pas kosong. Jadi sepertinya kita gayung bersambut ya. Dan semoga pokoknya doa terbaik untuk jenengan Bu Yeti. Sama-sama Bu Rina. Selalu. Iya. Lain kali jangan kapok kalau saya repoti lagi. Siap selalu untuk Bu Yeti. Ampun? Bu Yeti. Iya. Ini ada pesan waktu hingga 45. Iya. Berarti kita masih ada 20 menit ya. Bu Yeti ya. Kita ngisi lembar refleksi, kemudian menyampaikan refleksinya di sini atau di sini juga ya? Di sini dulu Bu Rina. Iya. Kita isi dulu terus kita sampaikan berarti ya. Satu-satu ya. Halo. Iya Bu Sri. Halo. Begini, kita nanti kembali ke besar 15.45. Sekarang kalau sudah selesai coachingnya, silakan mengisi lembar refleksi, kemudian saling berbagi lembar refleksi dengan teman satu kelompok. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Saya kok nggak bisa ya, mata saya kalau lihat kamera. Enak lihat wajahnya, jadi ke bawah terus. Iya, ini kameranya di depan atau di mana Bu Ye? Kalau saya kan pas di depan ini, di tengah. Ini kamera saya pakai kamera eksternal Bu. Oh iya. Ini nanti untuk refleksinya kita saling umpan balik ya Bu Ye? Oke. Iya. Nah, di latihan. Namanya ini berarti nama saya ya? Apa yang sudah berjalan baik? Ini berarti kita merefleksi diri kita sendiri ya. Nanti kita diskusi di sini ya, baru kebur besar ya. Oh ngeten nggih.
Assalamualaikum Pak Mudlir, Bu Eva. Selamat datang di BOR kami. Bu Ye, ini refleksinya bisa dimulai atau bagaimana untuk pembagiannya? Kita kembali jam ini 15 menit lagi. Iya. Ini untuk membantu ini Bu Yeti untuk umpan balik dari Koci. Jadi jenengan bagaimana nanti saya tuliskan. Nanti umpan balik yang ini sih. komentarnya Koci. Iya. Bagaimana Bu Ya, Yeti? Bu Yeti. Tuliskan umpan balik. Bentar Bu Yeti, sebentar Bu Yeti. Ada kendala juga ini. Ya. Telepon? Ya, jadi yang saya rasakan, saya menemukan kucing yang tepat, tempat berbagi yang sesuai, sehingga bisa menemukan solusi dari persoalan saya. Ini suara saya jelas, ya? Jelas? Oke. Nah, jadi perasaannya senang karena merasakan menemukan coach yang tepat, curhat sama orang yang tepat, bisa mendapatkan solusi. Ini sampun Bu Yeti, apa ada lagi? Sampun? Apa Ampun, masih cekap. ada? Ampun, kalau Burina? Saya, saya untuk dari coaching tadi, saya merasa santai, saya merasa senang. Kemudian dalam kondisi yang nyaman, bercerita, tidak tegang, dan coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus untuk bisa menemukan solusi. Sehingga terjadi komunikasi dan percakapan yang positif. Solusi yang diperoleh juga sangat membantu untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Sampun, ada lagi? Ya, intinya senang Bu Yeti ya. Jadi dari percakapan tadi bahwa coach sudah menggiring terhadap pertanyaan-pertanyaan terbuka, stimulusnya juga sudah pada kemampuan berpikir, sehingga saya sangat nyaman dalam proses coaching. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Burina. Saya lanjutkan yang lain dulu. Oke, monggo.
Kelompok Bu Rina sudah selesai sharing hasil refleksi kah? Untuk sharingnya Bu bisa kita bacakan atau kita diskusikan Bu Yeti? Monggo Bu Rina, Bu Yeti. jenengan Bu Rina. Ya, Bu Rina bisa mendengar saya? Dengar Bu Rina? Terdengar Bu Rina? Bu Rina suaranya dimatikan. Bu Rina. Bu Rina mic-nya dimatikan. Rame soalnya ini, makanya saya matikan takutnya masuk. Sudah? Oh gitu. Halo? Sudah. Halo ya, Sudah. dengar. Sudah? Iya. Oke. Sudah, ya. Sudah Bu. Oke. Jadi yang baik sama percakapan hari ini, Bu Yeti, ini sudah berjalan dengan baik ya, kemampuan dalam mendengarkan aktif melalui tahapan Altirta, ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu kemampuan dalam stimulus, ya, dalam identifikasi, berpikir kritis. Kemudian kadang ini ada ini Bu Yeti, pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus, yang membuat coachingnya itu biar bisa menemukan solusi. Karena perbendaharaan kata itu harus banyak seperti itu. Jadi perlu nanti berlatih agar lebih kreatif ya. Kalau ini refleksi saya. Kemudian untuk yang saya lakukan dalam kondisi presence yaitu menyiapkan diri secara penuh, kemudian memahami kasus yang ada, membersamai proses coaching dengan memberdayakan ya, bukan mengevaluasi tapi memberdayakan. Sehingga kedepannya nanti dalam proses coaching bisa terbina hubungan yang saling menghargai, bisa menemukan solusi, menjadi tempat diskusi yang nyaman. Kemudian untuk yang bisa saya lakukan dalam memperbaikinya yaitu belajar materi coaching dengan lebih baik lagi, memahaminya, dan tentunya terus bersemangat berlatih coaching. Karena latihan ini sangat membantu dari keterampilan melakukan coaching. Begitu Bu Yeti kalau dari saya. Monggo Bu Yeti, refleksinya. Saya yang bisa saya tuliskan di sini, yang sudah berjalan dengan baik menurut saya tadi, kegiatan yang kami lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kami tanpa ada rekayasa. Jadi di antara kita tidak membawa teks ya Bu Rina ya. Tapi memang karena mata saya menghadap bawah ini yang itu yang saya rasakan memang menjadi kekurangan. Nah kok saya tadi mikirnya gini, kalau saya lihat kamera kok kayak saya tidak lihat orang. Makanya saya tuh lihat gambarnya Bu Rina yang ada di layar. Memang saya yang kemampuan IT saya berarti Bu Rina ya yang kurang. Itu juga sudah teknik mendengarkan dengan rasa itu juga sudah baik tadi. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, terutama yang pertama itu berarti adalah kemampuan IT saya. Saya harus paham betul di mana bisa meletakkan diri saya biar bisa tampak estetis gitu Bu Rina ya, kalau kita kemarin cari tempat gitu. Selain itu yang masih perlu kami perbaiki yang penting itu adalah pertanyaan yang lebih dalam lagi untuk bisa menggali ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh Kuci. Terus mencari tempat yang nyaman dan tenang biar tidak ada iklan, karena memang kucing ini kan seharusnya memang benar-benar situasinya tenang gitu. Memang harus dilakukan berdua, tidak ada iklan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, tetap fokus terhadap apa yang disampaikan kucing, tidak masalah, terus fokus pada kegiatan kucing walaupun ada gangguan apapun. Saya tadi juga cerita sih Bu Rina, ketika ada Pak Munawir lewat tuh loh, ada Pak Munawir di belakang. Ya Allah, kok jadi orang fokus langsung Pak blank. Ya ini karena posisinya ini saya di sekolah Bu Yeti, jadi di ruang guru. Karena kondisi juga hujan, jadi saya sudah melipir ini. Nah, ini delalah ini juga beliaunya ini penasaran kalau ada orang ngomong sendiri gitu mungkin ya. Jadi saya
Sponsornya langsung dung gitu tadi. Tapi memang ternyata betul present atau kehadiran itu jika kita dalam kondisi yang memang fokus ya Bu Yeti. Kadang kan ada seliweran apa gitu, kadang kita juga mungkin untuk kedepannya ketika kita coaching harus mencari tempat yang tidak terjangkau ya mungkin oleh orang lain, itu juga salah satu refleksi juga. Karena kondisinya kok ya biasanya tidak hujan kok ya ini hujan gitu ya Bu ya. Terus ini juga saya tuliskan di sini apa yang perlu dilakukan untuk perbaiki. Tentunya terus berlatih, mengasah pertanyaan-pertanyaan agar bisa membuat pertanyaan yang berbobot, mengikuti perkembangan agar bisa menyampaikan pertanyaan yang sesuai. Jadi kita itu harus up to date. Jadi jangan sampai misalnya Brina mau curhat ke saya tentang pembelajaran berefisiensi, tapi saya nggak tahu. Kan itu nanti juga bagaimana gitu. Jadi harus up to date, mengikuti perkembangan sehingga nanti bisa membuat pertanyaan yang mengarahkan untuk bisa mendapatkan solusi yang sesuai. Terus mencari tempat yang nyaman dan tenang untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Refleksi yang saya tuliskan, ternyata kucing itu bisa membantu mendapatkan solusi yang tidak terpikirkan. Atau sebenarnya dia ada di mananya kita. Dia tuh harus dipanggil. Oh ternyata iya ya, sebenarnya seperti ini. Gitu. Jadi ternyata coaching itu bisa membantu mendapatkan solusi. Memang curhat kucing itu kan kayak curhat itu memang diperlukan berbagi rasa agar bisa mendapatkan solusi. Terus tuliskan umpan balik dari kuci Anda. Ya, sampai tadi sudah yang saya tulis tadi yang saya jenengan jauh tadi sudah saya tulis. Jadi kalau umpan balik dari coach Anda ini berarti umpan baliknya kan yang saat di coaching ya. Iya. Kok hilang Bu Rina? Jenengan tadi yang ditulis. Yang umpan balik dengan tadi. Oh. Ya, intinya umpan balik dari saya bahwa saya ketemu Bu Rina. Ampun, ketemu, akan saya kembalikan lagi. Betul Bu Yeti. Terus ini juga sharing juga Bu Yeti bahwa ternyata kadang kita itu tidak tahu solusi itu bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita alur berpikirnya. Misalnya kalau kita iya gitu, terpikirkan gitu ya. Diberikan pertanyaan itu akhirnya bisa membuat solusi dengan kondisi yang kita juga merasa nyaman, merasa diapresiasi tanpa label, tanpa disalahkan, tanpa dijustifikasi, karena ternyata itu juga memicu pikiran kreatif kita. Ketika kita dihargai, ketika kita berada dalam kondisi yang nyaman, itu ternyata kita juga ide-idenya muncul seperti itu. Iya. Ini 45 nanti 15:45 nanti balik Bu. Apa kita balik sekarang? Bentar kita izin. Atau gimana nih untuk reknya dari Bu Gusri? Apa harus kita langsung ditutup Bu Rina? Kita langsung meninggalkan atau bagaimana? Monggo Bu Yeti ditutup bisa atau kita tunggu sampai diberikan. Saya tutup Bu Rina nggih. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan praktik kita hari ini bisa berjalan. Apa yang kami lakukan tadi sebenarnya belum maksimal juga. Harapannya untuk praktek sesungguhnya nanti kami memang benar-benar bisa, karena konsentrasi bagi juga dengan hujan. Terima kasih Bu Rina atas waktunya, Bu Gusri, Bu Eva, dan Bu Gusri yang sudah membantu kami di room kecil ini. Kami izin untuk bisa kembali ke room besar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusri, Pak Mudlir, Bu Eva, dan Bu Yeti. Mohon izin live nggih.